Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, melakukan peninjauan banjir di Kabupaten Sekadau. Pada kesempatan itu, Wagub juga menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak banjir melalui pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Didampingi Bupati Sekadau, Aron Kalak BPBD beserta Forkopimda Kabupaten Sekadau. Wagub Kalbar, Ria Norsan meninjau satu di antara lokasi banjir terparah di Sekadau yang berada di Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Marpina Sindika yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Marpina. Ya, halo rekan Firda. Marpina, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi banjir saat ini dan berapa total masyarakat yang sudah terdampak? Baik Firda, terima kasih. Nah, untuk saat ini di Kabupaten Sekadau sedikitnya terdapat 3 kecamatan dari 7 kecamatan yang terdampak banjir. Nah, hingga saat ini banjir ini meliputi Kecamatan Sekadau Hilir, Belitang, dan Belitang Hilir. Nah, untuk ketinggian sendiri, ketinggian air itu bervariasi mulai dari 30 cm hingga 2 meter ke atas. Nah, kemudian kenaikan air juga terjadi hingga 12 cm akibat curah hujan yang cukup tinggi mengguyur Kabupaten Sekadau pada dini hari Sabtu kemarin. Nah, kemudian dari 3 kecamatan yang mengalami banjir, terdapat 10 desa yang terdampak banjir dengan total ini sekitar 3.113 KK atau sekitar 10.932 jiwa yang terdampak. Dan yang mengungsi ada sekitar 668 KK atau sekitar 2.199 jiwa. Dan 1 orang meninggal akibat tenggelam itu pada Senin 1 minggu yang lalu. Begitu Firda. Marpina, apa saja bantuan yang sudah disampaikan begitu ke masyarakat oleh Pemkab Sekadau sendiri dan telah disalurkan kepada masyarakat? Totalnya ada berapa? Nah, untuk saat ini bantuan yang sudah diterima oleh pemerintah Kabupaten Sekadau dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah berupa paket makanan. Nah, itu sekitar 100 makanan anak-anak, itu sekitar 156 paket, kemudian peralatan dapur keluarga sekitar 50 paket, kasur sekitar 50 lembar, matras, tenda gulung, dan tenda gulung keluarga. Kemudian ada juga beras sekitar 3.000 kg dan beras cadangan dari Bulog Provinsi itu sekitar 5 ton. Nah, untuk bantuan dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat juga sudah disalurkan dan diterima kemarin pada hari Sabtu. Itu bantuan berupa logistik dan makanan ringan seperti Indomie, gula, minyak goreng, kopi, dan teh. Nah, penyaluran juga sudah mulai dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sekadau. Saat ini sudah mencapai 4 desa, yaitu Desa Tanjung, Desa Seberang Kapuas, Desa Peniti, dan Desa Merapi yang berada di Kecamatan Sekadau Hilir. Sedangkan untuk bantuan ke Kecamatan Belitang Hilir dan Belitang sedang dalam tahap pendistribusian karena untuk saat ini juga penyeberangan kapal feri menuju Kecamatan 3 Belitang, yaitu Kecamatan Belitang Hilir, Belitang, dan Belitang Hulu itu juga lumpuh akibat jembatan yang menghubungkan dermaga menuju kapal ini tergenang banjir, sehingga diantisipasi menggunakan penyeberangan milik pihak perusahaan dan harus mengantri bersama dengan angkutan buah milik kendaraan. Begitu. Marpina, apa arahan yang diungkapkan oleh dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat sendiri saat meninjau lokasi? Nah, saat meninjau lokasi dan menyerahkan bantuan, ini Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, juga menyampaikan bahwa untuk penanganan di Kabupaten Sekadau sudah cukup baik antara pemerintah daerah dan Forkopimda. Kemudian beliau menyarankan agar dalam penanggulangan atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak itu pihak pemerintah daerah melibatkan juga pihak swasta melalui dana CSR. Nah, bantuan ini bisa juga salah satunya bisa diberikan oleh GAPKI yang notabene di Kabupaten Sekadau itu terdapat 5 perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI.
dalam Gapki, dan diharapkan itu juga bisa membantu masyarakat di Kabupaten Skadau yang terdampak banjir. Nah, selain itu, Wagub Kalbar juga menyarankan agar segera ditetapkan status tanggap darurat di Kabupaten Skadau sehingga nantinya pemerintah daerah melalui BPBD dapat mengajukan bantuan atau meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Marpina Sidika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.